Gerbong kan panjang. Ya namanya kereta. Jalan tuh kereta. Assalamualaikum. Abang Po, encang-cingnya Babe. Ketemu lagi nih malam sama saya di acara Kongko di DPR. Duduk di bawah pohon rambutan. Nah, ini kita pada kumpul. Sekarang saya kenalin di sebelah saya ini. Nah, ini ada anaknya Maji Nori. Tuh, ada Empokal sama Sahabatnya. Iya, Cetata. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Haji Mandaya, ya. Iya. Nanya apaan? Nah, ini kemudian kan saya bawa anaknya. Kemarin kan udah bahas tentang almarhum bapak saya Haji Bokir. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya teman perjuangannya juga, yaitu Mak Haji Nori. Iya. Kalau mau cerita tentang almarhum Ajah Nori, kalau buat gua secara pribadi menganggap bahwa dia itu bukan cuma seniman, tapi bagian dari pejuang seni dan budaya, termasuk pejuang rumah tangga. Karena dia bukan enggak sama dengan seniman perempuan yang biasa. Boleh dibilang, kalau saya bilang dia salah satu seniman perempuan yang luar biasa. Nah, kebenaran ini akan ada anaknya nih. Ya. Ya, dia juga sempat jadi salah satu lawan main gua. Zaman di topeng almarhum bapak lu. Jadi kalau gua yang lipet gandes, kalau sekarang orang kenal katanya namanya ronggeng topeng. Ya. Dia ronggeng topengnya gua. Dia, Karlin, dulu siapalah banyak, termasuk nih Wana, ini cucunya almarhum Haji Bokir. Nah, mungkin gua nggak mau cerita dulu, gua mau tanya dulu anaknya, Kar. Nah, yang lo tahu tentang emak lu kira-kira bagaimana? Sejak kapan dan bagaimana? Di mata lu dah. Apa dia pernah cerita tentang masalah pengalaman, apa yang lo tahu, dari mana, tahun berapa, sejak kapan, kira-kira gitu? Kalau seingat Engkar sih pas udah di Setiawarga, karena kan jadi paling emak kadang-kadang cerita dulu, zaman dulu waktu gua ngamen kayak gini gitu kan, sampai pernah dibawa kereta katanya mah gitu. Cuman sepintas doang. Enggak secara komplit. Jadi, ya. enggak secara komplit karena jarang kesibukan dia ya. Kalau dibilang itu kitanya juga memang jarang begitu ngobrol, ya. Enggak begitu nyeritain masa lalu gitu, masa lalunya dia bagaimana. Iya. Ya maaf nih teman-teman yang ada di sini, bukan dalam arti saya mendahului, maka tadi saya sedikit tanya sama yang bersangkutan. Maksudnya ahli waris dari orang tuanya sendiri, emaknya. Nah, kalau kita dengar dari ucapan dia, bukan saya mendahului tadi, karena emaknya dia ibaratnya empok saya. Kenapa saya emaknya dia nggak bisa manggil Mak Nori gitu, nggak manggil Bapak Nasir, nggak bisa. Karena pada saat itu dulu, nah ini kebetulan ada saksi hidupnya, emaknya dia belajar banyak ikut sama bapak saya gitu. Bapak saya ya abangnya bapaknya dia gitu. Jadi dia karena membasahi bapak saya, manggilnya babah juga. Orang dulu kan manggil babah. Nah, kalau sama saya, karena dianggapnya saya juga anak dari bapak saya, dia bahasanya empok meni ya gitu. Jadi kira-kira kayak gitu zaman dulu. Empok meni, bahasain empok gitu. Termasuk Haji Nasir itu abangnya Empok Nori. Dia bahasain juga
abang ya gitu. Karena manggil bapak saya bapak. Artinya dulu kalau banyak bahasanya bukan bapak angkat atau bapak apa, dulu mah belum ada bahasa sebutan itu. Jadi kalau dia banyak belajar, banyak nanya, banyak berlindung dan lain sebagainya, dan si orang tua itu bisa mau mengakui, mau mendidik, ya dianggap kayak anak sama orang tua gitu. Nah, balik lagi tentang sejarah almarhum emaknya dia, dulu emang sebelumnya ngikut sama bapaknya dia, Manori itu ngikutnya sama bapak saya gitu. Jadi saya boleh dibilang mungkin bisa dikatakan lebih tahu dari dia ya. Apalagi kalau dia ingetnya tadi dia bilang dia udah ngikut sama emak lo, bapak lo. Iya. Artinya itu udah berikutnya lah. Udah jauh sebelumnya dia pernah ngikut sama bapak saya. Siapa saksinya nih? Ya kan? Ini yang ngomong. Iya. Artinya zaman itu ngikut sama bapak saya lama. Kenyang. Dulu masih dari mana tuh dia naik sepeda, tak? Dari Kebon Pala. Udah Kebon Pala, bayangin Mester lu tahu kan? Ke sini kayak apa jauhnya. Belum lagi dari sini kadang-kadang main ke kampung-kampung lagi. Itu pakai sepeda. Goes. Kadang-kadang kalau nggak pakai sepeda, kalau dia ngikut nggak pakai sepeda, pakai ya mungkin naik oplet dulu ya. Oplet Iya, kayu gede. ya, kasarnya gitu. Nah, kayak oplet sidul. Nah itu selebihnya, dan itu juga kan turunnya di daerah Cisalak semuanya. Nah dari Cisalak ke dalamnya lagi nggak tahu di mana nyampenya, ya jalan kaki. Mau hujan, mau nggak hujan, ya jalan kaki. Dan umumnya datangnya kan bukannya siang, bisa malam ya. Malam 8 kadang-kadang 9. Iya. Itu kira-kira begitu. Jadi emaknya dia ini luar biasa. Dan pemain yang boleh dibilang lebih banyak pengorbanannya demi mengangkat nama baik budaya, ya emaknya dia. Bahkan dia pernah cerita sama saya. Gitu. Bapaknya dia itu juga punya grup. Namanya topengnya Aplup, Gang Mayong. Hah? Topeng Gang Mayong. Gang Mayong namanya. Emaknya, neneknya aja saya mah kenal. Namanya Mak Kemah. Mak Kemah. Emaknya Manori kenal saya. Iya. Bapaknya, suaminya, bapaknya emaknya dia, Bapak Kenan. Orang hebat juga. Punya topeng. Nah, salah satu bintang panggungnya, ya emaknya dia. Abangnya, Nasir, kalau ada job, emang agak culas dia. Ceritanya nih. Culas datangnya asal udah siap, udah di panggung, baru datang dia. Tapi kalau pada saat berangkat dari rumah, enggak campur. Yang jadi tukang alat tuh tahu kan? Tukang alat? Kru kalau sekarang. Tukang alat, tukang panggul, segala macam. Kalau sekarang. Sementara emaknya bintang nih. Bintang lapangannya ntar dia. Jadi putrinya kalau kayak Lenong. Sementara siangnya dia itu emaknya jadi tukang alat, tukang panggul. Tukang panggul. Masang itu kalau kayak sekarang mungkin orang kenal spanduk. Pandel. Orang-orang belum ada dia udah datang kan mikul kan jauh, jalan kaki, nggak pakai mobil, nggak apa, dipikul emaknya dia nih. Makanya terus terang aja dia cerita begitu, pada saat itu saya nangis, sedih sampai kayak begitu. Bapaknya memang terus terang aja, maaf ya, kalau zaman sekarang bapaknya dia katanya punya penyakit bengek. Tapi emang galak banget. Galak banget. Gue taunya ya dari mulai bapaknya Haji Nemin aja orang takutnya kayak apa sama Haji Nemin anaknya. Nah kira-kira gitu. Itu dia jadi jadi tukang alat. Masang ini. Pokoknya segitu banyak alat musik dia yang terapin. Begitu datang aja orang udah siap. Dah, menurut cerita emaknya nih. Begitu pertama main, dia nggak nganggur tuh. Kan udah nggak masang alat.
nggak nganggur, musik, instrumen, sibuk, megang gong dia. Cur lah, bener ya? Iya. Cur. Ntar kagak ada yang nyanyi. Udah kagak enak suaranya. Bener, jujur. Emang suaranya Pales. Pokoknya yang penting kan ada. Iya, yang penting Ada yang melakukan kerjaan itu. Kalau ada yang lain, silakan yang lain. Kalau kagak gue mau gong. Begitu udah waktunya Topeng main lah baru dandan. Lah, tapi kagak lepas. Kagak lepas. Lah, ya namanya orang baru megang begini secakep-cakepnya. Make up juga kapan kagak kayak sekarang, ada sekarang apa kosmetik namanya yang keren-keren kagak ada. dulu pakai kertas Pakai segala macam lah. Gue ngerasain di era tahun 70-an pakai lipstik kalau sekarang ya. Iya. Pakai kertas. Lu nggak percaya? Pakai lipstik. Bibir gua udah meletak. Mana pahit. Zaman itu. Ya. Mana pahit, mana lipstick. Lah. Mana pada lengket. Udah kita kalau udah pakai begituan mangap aja kagak boleh dimingkep. Iler kemana mana. Bedaknya bedak apa, Cak? Tak. Bedak zaman dulu. Ciput. Bedak ciput. Yang adanya di tukang kembang. Iya. Lah bener kayak ciput. Diairin dulu, dibejek-bejek dulu. Ini kalau habis pakai begitu ditiup ngebul. Nah, itu. Pakai dan dia jadi kembang topengnya. Dia yang kadang-kadang suka dipakai sama dia, dilakukan sama dia tuh. Main ronggeng topeng. Dia tuh sampai mbanyol terus. Sampai pagi kalau dulu makan. Itu dia. Begitu dia capek segala macam, bayangin dari siang orang-orang kagak datangnya udah sore kan, udah waktunya main. Dia kan masang itu tadi. Udah ngelar tikar juga yang main. Amit-amit. Sampai kayak begitu. Begitu selesai, bubar orang. Lah tinggal dia nurun-nurunin itu dia. Mana yang tadi menor banget. Menurut cerita dia kayak begitu. Sekalipun memang pada saat itu dia cerita bohong apa kagak, kan kita punya saksi. Artinya membenarkan ucapan dia. Satu contoh kayak siapa? Abangnya Haji Nasir. Belum lagi temen-temennya kayak Bodong. Ya kan? Temen seangkatan tuh. Haji Thohir. Teman-teman seangkatan. Artinya dia tahu persis emang kayak begitu dia. Orang yang paling nekat, orang yang paling bayangin perempuan manggul. kalau manggul atu, kalau pikul banyak. Kalau manggul atu. Gentong lu manggul atu. Beda lu, jangan salah. Bahasa Betawi ya. Gongnya itu kan bukan gong kayak sekarang. Lah kan gongnya gong tahang. Kalau pernah kayak tukang cincau. Namanya disebutnya gong angkong. Kenapa gong angkok? Sebutnya goyang. Gong angkok. Itu gong angkok kalau job lagi banyak, di dalam ada wajik, ada dodol. Sajen kalau di Sajen Penuh makanan. Kadang-kadang ini dodol apa ini bentuk udah kagak jelas. Kira-kira kayak gitu. Jadi sampai kayak begitu. Nah, itu pengalaman dia yang dia lakukan, perjuangannya sampai dia kayak begitu. Alhasil setelah itu dia juga pernah ngamen. Jadi dulu katanya apa yang disebutnya kalau job di kampung itu lagi kagak ada. Jadi ada lebaran Cina namanya ya. Cap gome ya. Cap gome itu kan nggak ada acara. Jadi ngamen tuh. Gambang juga ada ngamen kayak begitu. Mainnya di depan-depan rumah orang Cina. Ini enggak dia. Ngamennya dengan alat yang sederhana, topeng tadi. Topengnya di dia. Gitu. Ngamen. Jadi ini kayak dia ngamennya cari yang tempat yang orang banyak. Iya, Rame. Namanya Stasiun Gambir ya. Stasiun Gambir di Senen. Tuh. Nah,
main kan, lemahnya dia kan, ayo lah. Lah kalau masih di situ kan orang masih mundar mandir, kagak ada yang nyawer kan, orang lagi bulak balik. Lah sekalipun dia megang peci, megang kenong juga kapan? Nah dia kan kalau dulu kadang-kadang suka ada kenong kan, dipegang itu baru nandak, baru gini nggak ada yang ngasih gitu kan. Nah di sini nggak, orang bulak balik nih, dicuekin kan. Begitu dia masuk ke arah ada gerbong, nah, orang udah pada duduk lang, jadi nggak begitu langsung ngasih. Ya, dia baru ngibing, baru nyanyi deh, musik di situ tuh. Ini kereta, dalam kereta itu dia di musik gitu. Ayo lah, lu makin lama makin sono ada kasih, makin jauh. Gerbong kan panjang, ya namanya kereta, jalan tuh kereta. Ke bawah. Kereta jalan. Ya, kan topeng berbunyi topeng gitu. Ayolah badan dia bingung aja. Jalan tuh kereta. Berbunyi cek gitu ya. Iya lagi ngibing itu ya. Enggak taunya tuh kereta lagi jalan. Cek. Lah mereka gelami ini orangnya. Topeng kita kagak balik. Lah, sampai kereta pergi dia ini kagak ada. Nah, ini Nori kemana sih? Yang ngenong katanya ngenong nih. Yang ngenong Mang Dali. Oh, Mang Dali ngagong bodong. Gitu. Katanya nih sama siapa Capling yang ngerbab. Capling orang kecapi. Terus sama pokoknya enggak banyak emang. Rebab, gendang, gong, mangkisam kagak. Udah kehilangan. Lah topengnya kemana tuh? Topeng atunya hilang lagi. Lah dia ke sono lah. Itu kan dulu. Lah itu suara apa? Enggak taunya dia nengok katanya udah nyampe di Citayam. Naik kereta. Stasiun. Duit mah ada. Banyak. Penuh. Lah cuma nangis dia Kehilangan panjang. kehilangan. Lah, temen gua mana ini? Lah nungguin kereta balik lagi ke sono. Lah mangu-mangu aja katanya megang kenong gitu, baru sedih. Lah ini sialan Pak Nori. Kemana ya? Lah dia mau tabuhan lagi, topengnya kagak. Lagi mau nyari kemana? Tinggal pajak lagi pada begini. Kemana temen gua tak datang aja. Ya ilah katanya tega banget katanya kereta. Balik lagi. Katanya kereta jalan kagak dibilangin. Lah emang siapa yang tahu lu sono? Itu sampai kayak begitu. Sampai kayak begitu. Luar biasa perjuangannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi pada saat dia jalan kaki sono sini, main di mana-mana, enggak kayak sekarang main tempatnya bagus. Iya. Disuguhkan dengan makanan yang enak. Enak. Dihormati dengan layaknya didatengin pejabat. Sekarang karena itu juga kalau buatnya orang lu punya nama. Dulu tahu sendiri emaknya zaman mikul, karena masih seni itu dianggap masih bagian alat maksiat dulu. Jadi mau berhenti sembarangan. Ada yang fanatik begitu, ini apaan ini? Sono. Lah jadi kayak diusir anjing. Kayak ngusir anjing gitu. Nah, dia sempat cerita begitu. Jadi pengalaman hal yang kayak begitu, belum lagi dia jalan kaki, belum lagi pada saat itu dia masih menggunakan sepeda. Belum lagi sampai dia dapat peran dia itu terus terang aja, bukan peran yang enak melulu. Siksa. Nah, ya kan? Perempuan yang ini kagak bisa, yang ini ada yang kagak mau, ada yang kalau dia mau disuruh apa gimana? Jangan pun disuruh jadi penjahat, jadi setan. Bener gak? Sampai nyohor dia, sampai ngetop, Nori aja jadi setan, jadi kuntilanak. Ya. Habis jadi nenek-nenek banjol. Abis jadi nenek-nenek nih, abis apa terus ada adegan ceritanya yang mati dong. Iya. Lah
Mestinya mah supaya lu nyemati ya lu aja jadi setan ya. Kagak dia juga. Nyemati perempuan. Ya udah pasti Nori dah. Ini nyemati lelaki. Setannya dia juga. Dan dia Malih dulu, Malih ya? Haji Malih, tahu kan Haji Malih? Paling takut temen dia. Malih pernah lompat di mana? Romangun. Di Romangun, main di Romangun. Pokoknya lu kagak mau dah. Asal Nori jadi setan, ada dekat setan, duduk minggir aja dah. Ada di belakang layar, di belakang. Pokoknya udah kagak mau. Dia lagi cerita lagi jalan ada yang mati, dia ngeliatin nyari Nori nih. Nyari Nori, pasti ntar ada kuntilanak nih. tapi kan emang ada degan Malih yang harus datang, didatengin sama Medi. Tapi dia lihat pokoknya udah gelisah. Nori kagak ada. Padahal mah ada di belakang dia. Lagi ngumpet. Ini tukang dandanin kan. Kayak sarung. Kan ditutupin. Aman dia. Nanya gua, enggak pakai kuntilanak. Agak. Nori mana? Au. Dia takut, soalnya takut bener. Gua takut bener. Udah banyak. Kagak enggak ada kuntilanaknya aman. Ting 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 jreng lampu mati habis. Lampu langsung mati. Lampu siki lagi. Kan sama gua sama almarhum Haji Bodong. Baca doa. Tahlil udah cerita tahlil. Di depan lu ngomong aja. Ada kuntilanak. Ada kuntilanak. Bang gelap doang. Masuk paling Bang Intar. Bang Niki itu tukang ngerbab. Abang ipar kita. Paling dia. Hihihi. Bilang begitu doang li. Oh iya berani. Ceritanya. Hihihi. Gue kasih duluan ya. Iya. Hihihi. Yang pakai speaker di dalam. Seolah-olah gitu kan. Tinggal dia sama Bodong. Emaknya dia keluar. Kan kagak berbunyi dia. Kagak ada suaranya pelan bilang gitu. Kapas ini. Iya. Mukanya kapas cuman menyon gitu. Wah, serem. Emang takut, gue juga takut. Gue juga. Padahal gue berani ya gue tahu empok gue masa gue takut. Ya cuman ada rasa hati lah kalau di situ mah berani gue. Mali yang paling takut. Panggungnya tinggi banget ya. Drum didiriin itu, panggungnya tinggi kan ya. Mana becek. Habis hujan mainnya. Diusap-usap Mali gitu. Udah pikir bodong. Begitu dia nengok itu muka Nori gitu. Baru lidahnya dimeledin gitu. Itu Mali lompat nih. Wah. Lah jadi bukan acting. Bukan beban.